Koperasi dan UKM. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Ada yang bisa tebak nggak saya lagi di mana? Nah, saya sedang berada di Koperasi Vanili Boyolali. Di Boyolali ternyata bukan cuma hanya produsen susu loh. Di sini juga terdapat perkebunan vanili. Jangan salah, di sini juga terdapat Koperasi Rempah Vanili Nusantara pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nah, penasaran kan? Ikutin terus ya. Nah, Sobat Koperasi UKM, sekarang kita sudah bersama Pak Lili selaku Ketua Pengurus Koperasi Karavan. Halo Pak Lili. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak, dengar-dengar nih Koperasi Karavan ini koperasi petani vanili pertama dan satu-satunya di Indonesia nih Pak. Bener apa enggak itu Pak? Ya mungkin ya Mbak ya. Kalau saya lihat kok yang untuk koperasi vanili ini tingkat provinsi yang ada baru di Jawa Tengah. Ini mungkin sekali ya seperti apa yang Mbak kita sampaikan. Ini satu-satunya koperasi vanili di Nusantara ini. Boleh nih Pak diceritakan awal mulanya tuh gimana gitu Pak? Ketertarikan kami melihat emas hijau ini yang saat ini kualitas vanila Panjava kan belum ada saingannya ya untuk kadar vanilinya ya. Namun vanili ini kan belum mensejahterakan para petaninya, bahkan banyak orang memanfaatkan untuk kepentingan saat mereka. Lah kami melihat kondisi itu ingin mengangkat bersama-sama dengan petani di Jawa Tengah dan Indonesia khususnya ini untuk mari kita bisa mengembalikan kejayaan vanili Panjava ini di dunia itu. Nah, kira-kira nih siapa aja nih Pak yang mendeklarasikan pertama lah mau berdirinya koperasi ini? Gitu. Oh iya, ini jadi berangkat dari keprihatinan karena harga vanili itu di dunia begitu tinggi, tetapi petani kita sendiri belum merasakan. Nah, terus kami dengan teman-teman penggiat vanili di Indonesia khususnya yang ada di Jawa Tengah ini, kita sepakat bagaimana kalau kita di Jawa Tengah ini bisa mengawali untuk teman-teman di Indonesia ini memperbaiki vanili Panjava ini. Nah, jadi pada saat itu kita punya organisasi tingkat nasional untuk perkumpulan petani vanili itu dari Sabang sampai Merauke. Lah, mereka kelihatannya untuk bersatu awal untuk mengangkat ini sulit. Maka kita mengawali dari Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah ini kita upayakan dan alhamdulillah kita pertama itu ada 20 kabupaten kota kita undang untuk ayo kita perbaiki vanili kita, dan bahkan sekarang ini di Jawa Tengah itu hanya tinggal beberapa kabupaten yang belum menjadi anggota kita itu. Jadi rata-rata kabupaten di setiap Jawa kabupaten ada. Iya gitu, ada. Ya. Nah, melihat kondisi vanili ini Pak, itu apa sih produksinya dari vanili itu sendiri Pak? Vanili Panjava ini kan mereka memiliki keunikannya. Kadar vanilanya paling tinggi dibanding Madagaskar, dibanding negara-negara lain ya. Dari Perancis juga ada dan negara-negara lain yang penghasil itu. Kita punya kadar vanili paling tinggi. Dan bahkan kita sudah membuktikan kadar vanili Jawa Tengah ini itu memiliki kadar yang mungkin belum tersaingi oleh negara-negara lain. Dan vanili Indonesia ini kan sebetulnya diminati oleh dunia. Hanya penggarapan kita yang belum final, ya belum maksimal, betul ya, belum maksimal. Lah ini menjadi PR kita.
dan kami sudah lapor ke koperasi provinsi sehingga kita dibina dari Dinas Pertanian Provinsi. Kami juga mendapat bimbingan dari perdagangan. Ya, sekarang ini bahkan tingkat kementerian kami sudah mulai dikenal gitu. Iya. Itu vanili itu biasanya tuh diolah menjadi apa gitu Pak? Vanili ini sebetulnya bisa banyak menghasilkan produk turunan, tetapi untuk yang banyak diminati oleh para buyer dari luar itu adalah vanili yang bentuk green bean yang tadi di dalam sudah kita ya kita kenalkan cerita itu lah. Green bean ini atau kita lebih populernya itu vanili gourmet. Vanili gourmet itu yang bukan dijemur matahari tapi prosesnya fermentasi dan dengan sedikit jemur matahari. Nah, itu. Iya, yang dikit ya. Tidak banyak. Iya, itu. Prosesnya lama Mbak, itu kira-kira 3 bulan baru nanti menghasilkan barang yang seperti gourmet yang kita harapkan itu. Nah, ini untuk produksi itu sendiri biasa tuh dipasarkan kemana aja, udah kemana aja gitu Pak? Lah ini kita juga kesempatan ini kita gunakan untuk memperkenalkan vanili kita, bahwa kita sudah memperkenalkan ke berbagai negara, bahkan sampel sudah kita kirim ke Italia, kirim ke Nederland, ke Amerika dan ke Burma, ada juga ke beberapa negara lainnya. Tapi sampai saat ini untuk mendapat respon dari buyer memang tidak segampang ya seperti yang kita gambarkan, kayak orang jual komoditas pertanian lainnya seperti kopi, seperti cengkeh, seperti itu. Nah, tadi kan Bapak bilang produksi vanili itu biasa diolah jadi green bean itu. Iya. Nah, apa kedepannya tuh ada inovasi buat koperasi Karavan sendiri untuk menciptakan hal-hal baru gitu Pak? Tentunya akan seperti itu, tetapi kita pertama adalah memperkenalkan dulu vanili yang green bean ini ke luar karena ini yang paling diminati. Dan di samping itu kami juga sudah ada powder vanili. Selain itu selanjutnya kita produk-produk turunan pasti akan ke sana, tapi itu nanti karena untuk menggarap satu ini pun kita masih perlu kesiapan yang betul-betul matang ya. Karena negara luar kan tidak seperti di Indonesia ya, bisa langsung terima begitu ya. Nah, dari produksi itu sendiri ada produksi vanili itu sendiri yang paling rumit gitu Pak, yang digarap yang paling rumit gitu, yang susah gitu Pak? Sebetulnya yang paling susah itu adalah menggarap atau mengerjakan untuk menghasilkan produk gourmet yang berkualitas. Ya. Karena kalau kita tidak dari awal betul-betul dalam seleksinya, dalam processingnya, pasti nanti akan kena kapang kamir dan itu tidak akan laku dijual. Kapang kamir itu jamur, Pak. Oh, jamur. Iya. Nah, apa namanya, untuk kedepannya sendiri itu apakah koperasi sendiri ada niatan untuk membuka cabang di kabupaten atau kota lain gitu Pak? Begini, ini kan koperasi ini tingkat Jawa Tengah ya, jadi kita di setiap kabupaten itu punya perwakilan. Namun nanti koperasi ini pusatnya di sini, terus Semarang sebagai pintu, artinya barometernya, gerbangnya Jawa Tengah, nanti akan lewatnya ke Semarang. Dan di Boyolali ini kan memang letak di sini ini kan strategis, bandara dekat, dari transportasi darat juga dekat, ya toh. Lah ini yang kita ambil di posisi di sini. Nah, gini Pak, kemungkinan nih Pak dari di luar sana banyak masyarakat yang ingin merintis usaha gitu Pak. Nah, Bapak kan mendirikan koperasi ini pasti awal mulanya kan nggak segampang ini kan Pak. Itu pesan Bapak untuk masyarakat luar yang ingin merintis. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Gita. Jadi
Tujuan kami membentuk koperasi ini kan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Kita ingin membangun ekonomi petani ini bareng-bareng sejahtera. Nah, oleh karena itu, dengan sangat-sangat senang hati kalau ada petani yang mereka mau bergabung dengan kita dan kita siap untuk membimbing mereka. Dan hasil mereka pun siap kita menampungnya. Gitu. Dengan tangan terbuka. Dengan tangan terbuka. Hasilnya pun mereka akan menikmati. Hasil pertama saat kita jual dan hasil kedua adalah SHU yang dibagikan setiap tahunnya. Gitu. Nah, Bapak boleh nggak saya melihat produk vanili? Oh boleh, boleh, monggo. Ya, Pak, ya? Kita antar ke tempat. Siap. Monggo, monggo. Iya, Ya, lihat sini. Nah, ini serabut kelapa ini biasa dijadikan apa ya, Pak? Ini untuk media tanam. Jadi tanam vanil itu seperti tanam anggrek, tidak membutuhkan tanah, tidak ngolah tanah, hanya medianya seperti ini. Terus itu kayu-kayu lapuk itu digunakan untuk media. Iya. Itu sendiri ya? Iya. Vanili itu sendiri. Jadi nggak pakai tanah gitu? Tidak hanya pakai kohe aja, kohe kambing aja sedikit sama daun bambu untuk campuran, arang kalau ada, ya itu. Kasih tanah untuk campuran ya sedikit. Jadi gampang sebetulnya tanam vanili itu, tidak rumit. Ya ini hasil dari pengolahan koperasi, Mbak. Ya. Ini yang vanila gourmet itu ini. Vanila diolah kayak gini. Iya, iya. Terus ini ada yang lainnya ya, Pak? Ini, oh ya, ini kira-kira harganya berapa nih, Pak? Kalau yang ini kan gourmet grade A. Karena kalau vanil itu bukan besar tapi panjang. Oh, panjang ya. Kalau ini panjang sekitar 19 sampai 20 cm. Ada yang lebih panjang lagi nggak, Pak? Ada, ya itu. Ini yang paling panjang. Oh, ini yang paling panjang. Iya, yang paling panjang ini bisa sampai 24, 23 ini. Nah, ini harganya beda dengan yang ini lah. Ini kan campuran. Kalau ini kan rata, ini rata, ya. Ini nggak rata, ya. Ini beda. Ada yang pendek, ada yang iya, tinggi, iya, Pak, ya? Iya. Itu beda. Ini harganya? Kalau ini di pasaran sekarang mencapai 3.900.000 sampai 4 juta lebih sedikit, 4.100.000 masih bisa. Nah, kalau itu. yang ini sendiri berapa nih, Pak, harganya, Pak? Kalau ini kita dari sini kalau ada permintaan dalam negeri kita menjualnya 3.600.000. Jadi di bawahnya kan mereka masih. Oh, ini 3.600.000, ini 3.900.000. Ini ada apa lagi nih, Pak? Oh, ini yang powder ya. Ya, ini powdernya. Oh, udah ditumbuk gitu, Pak, Iya, gitu ya? Ada powdernya, Mbak. Ini coba tangan Mbak nah, bisa nah itu. Oh, halus nih, Pak. Halus. Iya, iya. Itu powder. Jadi yang tidak berhasil kita bikin gourmet ini kita halusin menjadi powder. Salam Fani, kita bertemu lagi dengan Karavan. Kita adalah koperasi rempah vanila Nusantara yang menjual rempah-rempah, juga vanila sebagai produk utamanya. Saya di sini Florencia Bedari Setiawati sebagai bendahara, tetapi juga kami sebagai prosesor untuk proses vanila keringnya. Kami mempunyai standar kualitas mutu sesuai dengan SNI yang ada. Pertama-tama untuk mendapat kualitas mutu yang standar ISO atau SNI, kita harus melakukan pengolahan dengan panen tua. Itu pokok utamanya adalah vanili dengan panen tua usia 8 sampai dengan 9 bulan. Itu mutlak harus. Kemudian
setelah vanili dipanen, kita harus melakukan pencucian. Cuci dengan air bersih atau air baku. Ini kalau sudah dijual di pasar global, ini akan di tes lab. Jadi nanti mengandung E. coli atau tidak. Kalau sumur kita tercemar, terus buat nyuci itu nanti E. coli-nya ada. Jadi pakai standar air baku ya. Setelah dicuci, maka kita akan proses pelayuan. Proses pelayuan dengan suhu 70 derajat untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada. Salmonella, E. coli itu akan mati pada pasteurisasi. Setelah kita lakukan pelayuan, maka segera dalam kondisi panas kita lakukan fermentasi, langsung masuk packing untuk difermentasi 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Setelah fermentasi yang dilakukan sampai maksimal 2 hari, maka dilakukan proses pengeringan. Jadi dijemur sinar matahari atau dijemur dalam oven selama sekitar 15 hari, dan 1 hari hanya 3 jam mendapat panas matahari. Setelah itu dilakukan proses pengangin-anginan atau conditioning. Jadi itu diangin-anginkan selama 2 bulan untuk proses pemantapan. Itu gambaran proses panjang pengolahan vanili. Permintaan pasar untuk produk vanili saat ini di dunia jujur sangat banyak. Karena untuk produk-produk yang berkualitas itu pasti akan tetap memiliki konsumen dan akan tetap dicari oleh orang. Permintaan banyak dengan standar yang konsisten dan juga bebas kapang tentunya. Namun baru-baru ini saja terjadi retur yang cukup banyak untuk vanili yang dihasilkan oleh Indonesia. Hal ini terkait karena ditemukannya kapang dalam produk yang mereka ekspor. Jadi ini sedikit banyak agak mempengaruhi, tapi tetap masih menunjukkan peluang positif karena masih tetap dicari oleh konsumen produk-produk berkualitas. Nah, seru banget kan perjalanan kita hari ini? Mulai dari kita melihat perkebunan vanili, serta kita berinteraksi langsung dengan Ketua Pengurus Koperasi Karavan. Makasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Saya Anggi Dorasati pamit undur diri. Bye!